Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami tentang manajemen bencana banjir. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Tulfatri dengan NIM 250001221300168 dan bersama rekan saya. Halo, saya Sultan Dafadlan dengan NIM 250001221300173. Kami dari kelas 4C angkatan 2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Bencana banjir adalah salah satu bencana alam yang seringkali mengancam kehidupan dan harta benda masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas bersama mengenai analisis pemasaran bencana banjir, baik penyebab, dampak, serta upaya pencegahan dan mitigasi terhadap bencana banjir. Akhir-akhir ini baru saja terjadi bencana banjir di kota Semarang. Lokasi kota Semarang yang berada di dataran rendah dan berada di pesisir pantai membuat risiko terjadinya bencana banjir semakin tinggi. Mari kita mulai dengan melihat cuplikan berita terbaru atau hasil dokumentasi di lapangan tentang kasus banjir yang baru saja terjadi. Banjir yang melanda sebagian besar wilayah kota Semarang, Jawa Tengah pada 14 Maret 2024 mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm itu merendam ruas jalan Kaligawe, Terboyo, hingga jalur penghubung antara Semarang dengan Demak. Tak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, banjir juga mengganggu perjalanan kereta api yang melintas di jalur Pantura. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Pranoto Wibowo, perjalanan sejumlah kereta api juga terpaksa dialihkan melalui jalur selatan akibat rel terendam banjir. Sejumlah stasiun yang terendam banjir antara lain jalur antara stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Alas Tua, petak antara stasiun Tawang hingga stasiun Semarang Poncol, serta petak antara stasiun Mangkang hingga stasiun Kaliwungu. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika air berlebihan dan mengenangi wilayah yang seharusnya kering, seperti daerah rendah atau daerah yang berdekatan dengan badan air. BNPB mencatat sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dalam rekaman database pengelolaan data dan informasi bencana Indonesia sebanyak lebih dari 24.000 kejadian dengan jumlah korban mencapai 5 juta lebih jiwa dan rumah terdampak sebanyak 4.400.000 lebih dan fasilitas umum yang rusak sebanyak 19.000 yang tersebar di wilayah Indonesia. Data dari Geoportal Kebencanaan Indonesia bahwa pada tahun 2021 bencana yang lebih sering terjadi yaitu bencana banjir sebanyak 363 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Bencana banjir seringkali disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam yaitu faktor yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Banjir yang disebabkan oleh faktor alam contohnya adalah curah hujan yang sangat tinggi dan juga dalam kurun waktu yang lama, sehingga mengakibatkan debit air sungai meningkat tinggi dan juga sistem drainase yang tidak dapat menampung derasnya air hujan yang turun, sehingga mengakibatkan banjir di suatu daerah. Sedangkan faktor non-alam yaitu faktor yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan. Banjir yang atas perbuatan manusia adalah akibat dari ulah masyarakat yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Sebagai contoh adalah kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, dan hal ini yang ternyata masih kurang diperhatikan oleh masyarakat bahwa mereka belum paham mengenai akibat dari kebiasaan buruk tersebut. Jika membuang sampah ke sungai akan menyebabkan banjir. Dampak dari bencana banjir tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aspek sosial, dan ekonomi. Dampak yang dapat terjadi akibat dari banjir antara lain dampak kesehatan. Banjir dapat berdampak pada kesehatan, seperti timbulnya penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan,
penyakit vektorbon, dan kekurangan makanan dan gizi. Selain itu, banjir juga dapat mengganggu pasokan air bersih dan sanitasi, serta meningkatkan risiko terjadinya wabah penyakit. Lalu ada dampak sosial, seperti kehilangan properti dan tempat tinggal, kerusakan ekonomi, gangguan pendidikan, ketegangan sosial, dan stres psikologis. Lalu ada dampak material, warga yang terkena bencana banjir tiap tahunnya harus kehilangan harta bendanya, dan secara psikologis akan berdampak juga pada masyarakat. Selanjutnya ada dampak psikologis. Hal ini yang membuat pikiran dan hidup warga yang sering terkena banjir menjadi tidak tenang. Karena setiap kali hujan deras dalam waktu yang lama, mereka pun was-was terhadap akibat dari hujan yang apakah akan datang banjir atau tidak. Untuk mengurangi risiko terjadinya bencana banjir diperlukan upaya pencegahan atau mitigasi yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau mengurangi bencana banjir tersebut. Terdapat 3 tahap dalam mitigasi bencana banjir. Yang pertama yaitu pra terjadinya bencana, yang kedua saat terjadinya bencana, dan yang ketiga pasca terjadinya bencana. Untuk pra bencana terjadinya bencana sendiri, langkah-langkah yang bisa dilakukan yang pertama yaitu membuat standar operasional prosedur tentang bencana banjir di lingkup RT atau RW. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir tersebut. Yang ketiga, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Selanjutnya, saat terjadinya bencana banjir, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu menerapkan rencana evakuasi. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas penampungan sementara, memastikan informasi tetap akurat, dan memantau kondisi banjir secara berkala. Selain hal tersebut, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan juga untuk mengatasi atau mengurangi korban dari bencana banjir tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan perkembangan cuaca di tempat kejadian. Dan yang kedua, bijak dalam menggunakan air bersih bila memungkinkan, menyelamatkan dokumen-dokumen yang penting, dan berhati-hati dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. Dan bila kita terjebak banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin untuk mengambil benda yang mengapung agar kita tidak tenggelam. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasca bencana banjir. Yang bisa kita lakukan, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memitigasi terjadinya bencana banjir setelah terjadinya bencana banjir. Yang pertama yaitu menilai dampak adanya bencana banjir tersebut. Yang kedua, memulihkan infrastruktur yang rusak. Dan yang ketiga, mengembangkan rencana rehabilitas lingkungan yang baik. Dan yang keempat, mempersiapkan perencanaan keberlanjutan. Selain hal-hal yang disebutkan tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga setelah terjadinya bencana banjir. Yang pertama yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir, memeriksa ketersediaan air bersih, memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah, menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor atau tersumbat dari adanya banjir tersebut. Selanjutnya, tidak menggunakan air bersih secara berlebih-lebihan. Lalu menjauhkan kabel listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang sudah tidak dipakai, dan yang terakhir memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seperti tempat tinggal, obat, makanan, dan pakaian. Kita menyadari bahwa bencana banjir merupakan tantangan serius yang memerlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Dengan kesadaran akan risiko dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, kita dapat meminimalkan dampak buruk dari bencana banjir dan membangun komunitas yang lebih tangguh terhadap ancaman alam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan melakukan mitigasi risiko bencana banjir. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa semuanya.